Habib Rizik tidak akan tinggal diam kalau negara ini dikuasai oleh oligarki dan para koruptor yang makin hari makin merajalela. Itu ingat. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Terima kasih Pak Rius dan sampaikan salam buat semua. Penghargaan ini saya anggap sebagai satu apresiasi perjuangan, walaupun bukan ini sebetulnya yang kita cari dan kita tuju. Iya. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Jawaban dari orasi menantu Rizik Syihab, ternyata HRS dipandang majikan bagi Rizal, Rafli, Rocky, Natalius, Lanyala, dan Lius. Mesti senyum, jangan merengut. Nito. Rizal Ramli. Yang tanda tangan ini Natalius Pigai. Pak, sebentar kita dulu Pak. Nah, mau tunjukkan. Silakan Pak. Yang tanda tangan pertama Natalius Pigai ya. Iya. Kedua Refli Harun. Ketiga Rocky Gerung. Keempat Rizal Ramli. Yang kelima Lanyala. Luar biasa. Mereka nggak ragu-ragu. Memang Habib pantas dapat penghargaan. Tanda tangan. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Tapi kita apresiasi bagaimana upaya Pak Lius dan Dan kawan-kawan yang lain untuk selalu bisa menghargai setiap langkah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia. Berjuang terus. Siap terus berjuang. Siap terus melawan. Tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Rizik Syihab atau HRS dipandang sebagai majikan bagi Rizal Ramli, Rafli Harun, Rocky Gerung, Lanyala Mataliti, Lius Sangkarisma, dan sekaligus juga Natalius Pigai. Kesetiaan pada majikan diungkapkan mereka dalam bentuk penghargaan HRS sebagai pejuang umat pada 13 September lalu. Penghargaan HRS sebagai majikan diberikan atas rasa kagum pada perjuangan HRS bagi umat menurut mereka, yang disampaikan dalam sebuah plakat berukuran besar. Hal ini menjadi jawaban dari pernyataan sosok siapa yang dimaksud dalam orasi demo 411 pada 4 November 2022 lalu. Dalam orasi demo tersebut menyebutkan kata majikan. Sejak saat itu publik pun bertanya siapa yang dimaksud kami adalah majikan kalian dalam orasi menantu HRS pada demo 14 November di area Patung Kuda, Jakarta. Kini publik akhirnya paham, pembantu HRS yang dimaksud adalah Rizal Ramli, Rafli Harun, Rocky Gerung, Lanyala Mataliti, Lius Sangkarisman, dan Natalius Pigai. Penghargaan bagi HRS dari Rizal Ramli CS adalah bentuk kepatuhan dan kesetiaan pada majikan, sekaligus apresiasi atas rasa hormat pada majikan. Meski masyarakat waras tidak akan mengakui HRS dan keluarga adalah majikan, apalagi mengaklaim pemilik bangsa Indonesia. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Untuk diketahui, dikutip dari tribunnews.com, Hanif Alatas, menantu ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizik Syihab, turut berorasi dalam aksi demo bertajuk Aksi Bela Rakyat atau Akbar 411 Jumat 4 November lalu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, ia mengatakan rakyat merupakan majikan daripada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun, kata Hanif Alatas, para anggota DPR ini justru mengabaikan suara rakyat menurutnya. Hanif Alatas mengatakan aspirasi rakyat yang disuarakan tidak pernah didengar oleh DPR. Lebih lanjut, Hanif Alatas mengatakan para wakil rakyat ini tidak mungkin bisa berkuasa jika tanpa adanya rakyat itu sendiri. Sudah ada 3 aksi akbar tapi tidak didengar, tuntut tidak dikabulkan, suara rakyat diabaikan.
Padahal tanpa rakyat DPR tidak bisa naik, ujar Hanif Alatas di atas mobil komando. Kami adalah majikan kalian, kami pemilik bangsa, pemilik kedaulatan, tambahnya. Hanif Alatas menegaskan melalui aksi tersebut mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Ia menegaskan aksi demonstrasi itu merupakan aksi damai dan tetap taat akan pada aturan. Sejumlah organisasi massa yang menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat 411 pada 4 November di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sejumlah ormas termasuk Persaudaraan Alumni PA212 pun turut berunjuk rasa di kawasan Istana Presiden. Kami datang sore ini karena aspirasi tidak didengar, meminta kepada Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Taat aturan, tidak berontak karena haram bagi kami, tegasnya. Adapun tuntutan yang disampaikan dalam demo 411 tersebut ialah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur. Menurut Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Seperti yang dikutip dari Kompas.com sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau CNPR menggelar unjuk rasa yang bertajuk Aksi 411 di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Salah satu anggota dari gerakan ini adalah Persaudaraan Alumni atau PA212. Kabid Humas Polda Metro Jaya pun, Kombes Endra Sulpan, membenarkan soal adanya aksi demo 411 tersebut. Untuk aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kata Sulpan yang dilansir dari Kompas.com 3 November 2022. Aksi yang membawa beberapa tuntutan yang akan disampaikan, diantaranya meminta harga bahan bakar minyak atau BBM dan harga bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Ketua PA212 Slamet Ma'arif mengatakan bahwa aksi demo tersebut membawa sejumlah tuntutan. Dirinya juga mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan aksi demo 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober lalu. Adapun salah satunya adalah mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Pasalnya, sebelumnya tercetus kabar soal ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu. Menurut dia, sampai saat itu pihak Istana Negara belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tinggi. Ucapnya yang dikutip dari Kompas.com Kamis 3 November. Itu alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur, tanda Slamet Ma'arif. Padahal sempat disampaikan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa menggulingkan pemerintah merupakan tindakan makar. Kalau seandainya ada bahasa ajakan untuk dalam bahasa yang sekarang dipakai people power, itu adalah mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat harus melalui mekanisme ini, ujar Tito pada Kompas TV. Kalau tidak melalui mekanisme ini, apalagi sudah bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas dan tegas. Tambahnya, menurut Tito, people power merupakan upaya yang menggulingkan pemerintahan yang sah, serta akan ada ancaman pidana yang mengikatnya. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat, itu bahasanya yang jelas, yaitu perbuatan yang dimaksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar dan ada ancaman pidananya, tambah Tito. Sementara itu, dilansir dari VOA, Tito menambahkan people power yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati proses pemilu yang sudah dan masih berjalan tersebut. Senada dengan Tito di awal, pengamat hukum pidana Frans Hindrawinarta menilai, upaya untuk menggulingkan pemerintah meskipun dalam bentuk ucapan dapat digolongkan sebagai tindakan makar. Upaya untuk menggulingkan pemerintah, baik itu dalam pikiran atau ucapan, supaya pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien, bisa digolongkan sebagai makar.
ujar Frans ketika dihubungi Antara di Jakarta. Frans mengatakan dalam peraturan terkait hukum pidana, tindak makar tidak hanya dibatasi sebagai aksi bersenjata yang melawan pemerintah. Namun segala tindakan, pemikiran, baik lisan maupun tulisan, serta ucapan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dapat digolongkan sebagai makar.